Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2622 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 4 ayat 9 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan tentunya firman Tuhan ini juga berlaku buat kita, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Saya menangkap di sini bahwa Rasul Paulus sedang curhat apa yang dia sebagai rasul, sebagai hamba Tuhan alami, dan bagaimana mereka sebagai hamba Tuhan harus bersikap di tengah-tengah jemaat. Dan tentunya firman Tuhan ini juga mengoreksi, meneguhkan, dan menguatkan iman jemaat Tuhan, bagaimana mereka seharusnya bersikap. Yang pertama, saudara, sebagai rasul, sebagai hamba Tuhan, harus rendah hati. Amin. Perhatikan sekali lagi ayat 9. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang rasul, sebagai seorang hamba Tuhan, kedudukan mereka rendah. Artinya apa, saudara? Mereka harus melayani. Makanya perhatikan, orang yang melayani dan dilayani lebih tinggi mana? Orang yang tentunya dilayani. Sedangkan yang paling rendah adalah orang yang melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mau jadi orang yang lebih besar nanti dalam kerajaan surga, kita harus mengambil posisi yang paling rendah, yaitu melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya menangkap bahwa Rasul Paulus mau mengajarkan kepada hamba Tuhan untuk hidup rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam penjelasan Rasul Paulus di sini, orang yang rendah hati itu sama seperti seorang yang telah dijatuhi hukuman mati. Dia tidak dapat membela dirinya. Dia hanya taat
pada pimpinan firman Tuhan. Walaupun ada banyak resiko, walaupun ada banyak sekali tekanan, tantangan, persoalan, pergumulan, tetapi dia tidak dapat melawan. Dia hanya tunduk, patuh, taat pada pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita bagaimana sikap sebagai hamba Tuhan harus rendah hati. Sudah perhatikan, siap dipermalukan, siap direndahkan. Ada berapa banyak hamba Tuhan sekarang memiliki sikap bos. Maunya dilayani, bukan melayani. Kalau tidak dihormati, tidak dihargai, saudara bisa marah, tersinggung. Bapak Ibu Saudara, saya banyak sekali menjumpai. Ada banyak hamba Tuhan yang memiliki mental seperti bos. Kalau gelarnya tidak disebutkan, bisa ngambek, saudara. Bisa tidak berdiri, bisa tidak melayani. Hanya karena masalah receh, remeh-temeh seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata kepada kita semua, sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Sebagai hamba Tuhan, ya harus menerima konsekuensi. Pilihan kita melayani Tuhan, siap direndahkan. Siap tidak dihargai, siap tidak dihormati. Saudara tahu, pelajaran yang berharga di saat kita tidak dihargai, tidak dihormati adalah kerendahan hati. Tuhan mau kita rendah hati. Kalau kita masih berontak, kecewa, marah, itu menandakan kita belum merendah hati. Ketika kita masih tersinggung, masih emosi, itu menandakan kita belum memiliki sikap hamba. Kita masih sombong, masih bermental bos, masih meminta untuk dilayani, bukan melayani. Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan, kita harus memiliki sikap rendah hati. Amin. Kapan kita belajar rendah hati? Ketika kita direndahkan, ketika kita dihina, ketika kita tidak dihargai, ketika kita tidak dihormati. Kita belajar rendah hati. Amin. Yang kedua, sebagai rasul, sebagai hamba Tuhan, harus mau terus belajar. Amin. Sudah perhatikan ayat 10. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari tulisan Rasul Paulus ini, kita dapat belajar bahwa Rasul Paulus menempatkan dirinya itu seperti seorang murid. Saudara, seorang murid itu kan menempatkan diri, dia mau belajar. Dia yang tadinya tidak tahu apa-apa, bodoh, tetapi dia mau belajar. Sehingga dia mendapatkan banyak ilmu di sana. Karena apa? Mau belajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menempatkan diri. Dia mau terus belajar. Dia bodoh. Saudara, bodoh di anggapan Tuhan lebih baik daripada bodoh di anggapan manusia. Bodoh di pandangan Tuhan, artinya kita menempatkan diri kita. Mau belajar. Amin. Dan mau diajar. Haleluya. Bapak Ibu sudah mungkin saudara gelar, saudara mungkin sudah S2, S3 dan seterusnya. Saudara, kita harus menempatkan diri kita sebagai murid. Dia mau belajar. Kita masih terus mau diajar oleh firman Tuhan. Harus tempatkan diri kita ini bodoh di hadapan Tuhan. Orang yang bodoh di hadapan Tuhan itu adalah orang yang paling berhikmat di muka bumi ini. Haleluya. Daripada mereka yang sok-sok berhikmat di pandangan manusia. Di hadapan Tuhan mereka orang bodoh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, ya kita harus belajar. Kita belajar saudara bahwa kita ini seorang murid Kristus. Jadi
Kita wajib belajar baca firman Tuhan setiap hari. Belajar dari pelajaran-pelajaran kehidupan. Terus belajar supaya semakin hari semakin berhikmat. Kalau saudara semakin hari bertambah hikmat saudara, semakin tinggi titel saudara, jangan berubah. Tetap rendah hati. Tetap mau belajar dan diajar oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Rasul Paulus dia menganggap bahwa dia bodoh? Supaya apa? Dia terus mendapatkan pengajaran dari Roh Kudus kepada dia untuk apa? Memperlengkapi jemaat. Sehingga jemaat semakin arif dan bijaksana dalam Kristus. Sebab lihat, pengorbanan seorang hamba Tuhan itu luar biasa. Amin. Hargai mereka. Hormati mereka. Karena mereka memperlengkapi saudara. Dari yang gak bisa sekarang belajar, besok pasti bisa. Amin. Saudara, dalam pelayanan kami melihat ada banyak sekali jemaat yang tadinya gak bisa berdoa, gak bisa pimpin pujian, gak bisa melayani, gak bisa sharing firman Tuhan. Lalu melalui proses yang panjang, mereka terus diajar, dan sekarang saya berani lepas mereka. Mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan di Komsel. Mereka mendapatkan satu pelajaran yang berharga bagaimana menjadi pelayan Kristus. Dan mereka harus menyiapkan waktu-waktu khusus untuk belajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah menganggap diri kita pintar, maka Roh Kudus tidak akan mengajar kita. Kalau kita sudah sombong, kita merasa diri sudah paling pintar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin gembala saudara tidak akademik. Sementara saudara mungkin sudah S1, S2, S3. Tetap saudara belajar dari gembala saudara. Amin. Saudara harus menempatkan diri sebagai murid. Terus diajar oleh gembala saudara. Sama seperti gembala saudara yang terus belajar. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai rekan pelayanan, saudara sebagai gembala, sebagai pemimpin-pemimpin rohani, ya saudara juga harus upgrade, harus belajar ekstra. Karena apa saudara? Karena jemaat sekarang mereka memiliki akses 24 jam di dunia media sosial. Mereka bisa mendengar siapa yang bicara saudara, khotbah-khotbah orang-orang yang belum tentu mereka benar. Mereka bisa mendengar hal-hal yang gak benar, orang-orang yang sesat di media sosial yang mereka gunakan. Bisa saja. Nah, saudara sebagai pemimpin-pemimpin rohani, saudara bertanggung jawab buat domba-domba gembalaan saudara. Makanya saudara harus upgrade, harus terus merendahkan diri untuk mau belajar dan diajar. Amin. Jangan menutup diri, jangan pasrah dengan keadaan. Saudara harus upgrade. Karena kalau saudara tidak upgrade, saudara, maka saudara akan melihat pelayanan saudara bukan maju tapi jalan di tempat atau bahkan mundur. Terus upgrade diri. Amin. Tambah kapasitas saudara. Maka saudara akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan saudara. Haleluya. Sebagai rasul, sebagai hamba Tuhan, yang ketiga saudara harus kuat. Amin. Sudah perhatikan di ayat 10 di sana dikatakan, kami lemah tetapi kamu kuat, kamu mulia tetapi kami hina. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mau memberikan pemahaman kepada kita. Terkadang hamba Tuhan kelihatan mereka lemah, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan yang harus mereka tanggung. Sekali lagi saya katakan, kalau jemaat memiliki persoalan, pergumulan, paling yang nanggung itu hanya saudara sendiri kan? Hanya saudara yang pikir masalah saudara. Tetapi kalau gembala saudara, dia memikirkan semua jemaat, semua persoalan pergumulan jemaat dia tahu. Dan dia terus bawa dalam doa. Dia bergumul untuk pergumulan jemaat. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ada masalah, saudara cari gembala saudara. Untuk konseling, untuk sharing.
Tapi saudara perhatikan, banyak gembala-gembala stres. Banyak gembala-gembala mereka akhirnya mundur dari pelayanan. Karena apa? Karena mereka sudah nggak kuat, sudah. Mereka diserang kiri kanan. Tapi jemaat bukannya mensupport, mendoakan, mereka malah menjauh, meninggalkan hamba Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap bahwa ada pesan yang Rasul Paulus mau sampaikan kepada kita semua. Terkadang para hamba Tuhan, mereka harus menanggung begitu berat persoalan pergumulan. Mereka sendiri. Makanya firman Tuhan ini katakan, kami lemah supaya kamu kuat. Amin. Kadang-kala mereka harus menanggung semua beban pergumulan supaya jemaat menjadi pribadi yang kuat. Ketika mereka ada masalah, hamba Tuhan itu berdoa supaya mereka kuat menghadapi masalah, berhasil keluar dari persoalan pergumulan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Sementara hamba Tuhan bergumul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata, kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai rasul, sebagai hamba Tuhan, kita juga harus menjadi orang-orang yang kuat. Kuat imannya, kuat mentalnya, kuat doanya, kuat dan semangat melayani Tuhan. Amin. Yang keempat, saudara, sebagai rasul, sebagai hamba Tuhan, harus rela menderita. Ayat 11, perhatikan. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, sebagai rasul, sebagai hamba Tuhan, kita harus rela menderita. Ada banyak orang nggak tahan menderita. Coba saudara perhatikan, khotbah-khotbah sekarang di gereja-gereja, mereka khotbah apa? Berkat. Tapi kenyataannya dalam menjalani kehidupan ada banyak tantangan. Kita bergumul, membuat kita menderita. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika jemaat, karena mereka terus mendengar khotbah tentang berkat, ketika mereka menghadapi persoalan pergumulan, saudara, mereka lemah. Mereka akhirnya nggak kuat, lari dari iman mereka. Karena realita ternyata berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau belajar firman Tuhan, kita harus rela menderita. Barang siapa yang mau ikut Yesus, dia harus pikul salib. Ini bicara penderitaan. Yesus datang ke dalam dunia apa? Menderita. Jadi saudara dan saya, orang percaya harus siap menderita. Karena apa saudara? Di balik penderitaan itu ada berkat. Di balik penderitaan itu ada kemuliaan. Amin. Di balik penderitaan itu ada berkat yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Haleluya. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagai rasul, sebagai hamba Tuhan harus sabar. Amin. Sabar. Memang ada banyak sekali persoalan, pergumulan yang menghimpit kita, yang membuat kita terus bergumul, kita berdoa, tapi sepertinya Tuhan tidak jawab doa-doa kita. Harus sabar. Ketika kita mengurus jemaat yang mungkin sedikit bandel, saudara, kita harus sabar. Ketika kita menghadapi ada banyak sekali tekanan-tekanan yang membuat kita mungkin sudah nggak memuncak emosi, kita harus sabar. Amin. Sebagai hamba Tuhan, kita harus jaga hati, sabar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, seperti banyak kata orang, Tuhan Yesus sayang pada orang-orang yang sabar. Amin. Hari ini kita belajar bagaimana kita harus bersikap sebagai rasul, sebagai hamba Tuhan, dan juga sebagai jemaat. Sebagai rasul, saudara, sebagai hamba Tuhan, kita harus rendah hati. Yang kedua, harus terus mau upgrade, terus belajar. Yang ketiga, kita harus kuat. Yang keempat, kita harus rela menderita. Dan yang terakhir,
sabar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.